Dan LSM ini kan bukan aparat hukum yang kemudian semaunya bisa memutuskan. Nggak bisa. Dia kan hanya sebagai, seperti abang bilang tadi, hanya perpanjangan tangan masyarakat, Iya. menyampaikan sesuai dengan prosedur yang benar, ya. Kemudian nanti bagaimana selanjutnya tergantung aparat hukum kan ya bang? Ya sekarang gini, kita membuat laporan ke para penegak hukum, contohnya kita sampaikan kepada kejaksaan, kemudian ataupun ke kepolisian, disampaikan. Nah, mereka akan menanyain kita, ya. Kemudian mereka akan membuat gelar perkara dalam hal laporan kita, apakah layak diajukan sebagai persoalan hukum. Akhirnya, nah, kalau memang sudah diyakini ya, ini menjadi suatu konstruksinya udah jelas, dugaannya jelas gitu, akhirnya dibentuklah barangkali dalam gelar perkara tadi tim penyelidikan, ya. Nah, mereka melakukan penyelidikan, memanggil orang-orang dan sebagainya sampai ke tingkat penyidikannya, ditingkatkan jadi penyidikan. Nah, di tingkat penyidikan tadi, ya siapa yang jadi tersangkanya pasti ada. Inilah proses hukumnya. Nah, sampai batas pelaporan dan monitoring dan mempertanyakan kembali sama aparat ataupun institusi kita tepat melapor, itulah tugas selesai. Ya, jadi pemirsa memang begitulah dinamikanya. Apa yang disampaikan oleh Bang Nelson ini memang supaya juga memperjelas persepsi di masyarakat tentang negatifnya. Ya, kalau kita bicara oknum, ya namanya juga oknumnya. Ya, oknum itu tetap. Ya. Kita lihat orang ya, dengan segala niat dan keinginan setiap orang. Kita kan tidak bisa mengintervensi, mengatur niat orang. Ya. Masing-masing orang. Ya, masing-masing orang. Dan itu seluruhnya, setiap niat perbuatan orang itu ada pertanggungjawaban secara pribadi. Ya. Nah, makanya jangankan kita sebagai LSM, masyarakat biasa, aparat penegak hukum aja ada kok keinginan tersendiri, sehingga terjadilah perbuatan melawan hukum, akhirnya dipenjarakan. Nah, ini tidak tergantung pada apa, semua punya keinginan, tapi oknum loh. Saya kita tidak menuduh LSM cewek, aparat penyidik kepolisian, kejaksaan, tidak bisa, karena itu oknum juga. Nah, sebagai tugas mereka tetap laksanakan, kita yakin itu, cuma lambat dan cepatnya saja. Oke bang, ini saya pengen juga tahu, dan saya kira masyarakat Kapuasulu pun pengen tahu. Kalau menurut abang, sudah sekian lama abang berkecimpung di dalam dunia LSM ini, hari-hari mendengar keluhan masyarakat. Kalau menurut abang, penilaian abang ini bagaimana? Apakah sudah cukup maksimal atau apa yang kira-kira menurut abang yang masih kurang terkait dengan penanganan kasus-kasus hukum yang ada di Kapuasulu ini? Saya dalam kesempatan ini menyampaikan aja, karena ini keluhan masyarakat dan juga kami dari awal tadi kami bilang bahwa LSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat yang membela kepentingan masyarakat. Kami hanya melihat karena cuman kami tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum yang ada di bawah ini, artinya di kabupaten, gitu kan. Ini adalah peraturan. Masyarakat sekarang memang terhimpit dengan di antara peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, andai kata mereka hidup di zaman nenek moyangnya dulu, barangkali aturan itu tidak berlaku bagi mereka. Tapi ini negara sekarang saya nggak tahu pemikiran politik, ahli hukum dan sebagainya. Banyak persoalan hukum, banyak produk hukum yang menurut saya mempersempit ruang cari makan masyarakat itu. Dan kami melihat sendiri, kami ibaratnya berbicara ini, menyampaikannya dalam kesempatan ini, jujur saja kami ini kan dari LSM, bukan pembuat suatu produk hukum. Contohnya aja lah ya, berhumah kita salah, membakar salah. Contoh aja, peti yang disebut peti ini ya memang salah, karena disebut peti ini kan kependekan dari pertambangan emas tanpa izin. Yang jelas dong salah. Yang namanya tanpa izin kan tetap salah. Tapi kalau disebut dia parit emas, kerja emas, mungkin lain, beda loh. Nah, macam UPR dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kayu masyarakat nggak bisa lagi semoga aja apakah itu menjadi pencarian atau bagaimana, nggak bisa lagi. Ada undang-undang kehutanan
Perikanan, ada juga dari TNBK dan sebagainya. Hmm. Nah, jadi ikan ini juga ini. Jadi sebentar lagi masyarakat ini, jujur saja kalau menurut saya banyak yang stres. Apalagi disambungkan dengan pandemi yang kayak gini. Saya takut kadang-kadang kehidupan masyarakat itu karena sempitnya kehidupan masyarakat itu cari makan untuk mempergunakan anak sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa negara ini. Iya. Jadi kalau mau lihat memang kondisinya semakin terhimpit. Sangat kasihan dengan masyarakat. Dan penyebab himpitan ini juga ada juga persoalan peraturan yang Sebenarnya. ya. Karena mereka tidak akan pernah berani melawan peraturan. Ada sanksi hukum di situ. Nah, kalau terkait penerapan di lapangan, nah ini tadi menarik nih Bang. Abang tadi menyinggung tentang peti. Ya. Ini kan sekarang ini kan marak ini penertibannya Bang. Iya. Nah, sementara kita udah tahu peti ini kan bukan baru-baru ini ya Bang ya. Ya. Sudah sangat lama Ya. masyarakat menggantungkan hidup di peti ini. Ya. Nah, kok kenapa baru sekarang ada penertiban? Dulu kemana? Ini ada pertanyaan begitu Bang. Terus ada kesan yang ditertibkan, mohon maaf. Ada 10 satu orang yang lain tidak ditertibkan. Ada ketidakadilan dalam tertiban. Nah, kalau komentar apa tentang ini gimana ya? Iya. Kalau saya bilang dong, kalau PT itu tetap salah. Ya. Karena PT itu pertambangan lemas tanpa izin. Ya. Maka saya bilang tadi, negara ini negara hukum. Kalau tanpa izin berarti kan tidak ada izinnya hukumnya. Ya, betul. Ya tetap salah. Salah. Nah kalau aparat penegak hukum tetap bikin PT ya salah. Ya. Tapi kalau memang itu kerja masyarakat, istilahnya ya bisa saja ada kebenaran sedikit, minimal 50-50. Ya, ya. Nah, dalam persoalan ini saya hanya berharap sebenarnya. Ini biarpun ada peraturan negaranya, tolonglah kasih masyarakat ini dulu. Saya apakah kita enak melihat macam Afrika subak dulu-dulunya menderita, Ethiopia, haruskah kita pulang ke situ dengan dihimpit peraturan-peraturan kita ini? Dan saya juga berharap sama pemerintah daerah dengan kesempatan ini juga saya bicarakan. Iya. Agar pemerintah daerah itu proaktif dalam memikirkan kepentingan masyarakat. Nah, kalau ada memang peraturan, menurut saya, pernah saya baca, tidak semua peraturan dan pusat itu berlaku untuk daerah. Ya. Ada yang tidak berlaku karena memang keadaan daerah kayak gitu, Ya. tidak memungkinkan. Jadi saya minta tolong sekaligus untuk pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mengatasi ini. Karena memang aparat kepolisian dan kejaksaan pun nanti aparat penegak hukum pada umumnya tetap akan bersikukuh untuk menjalankan undang-undang. PT itu tetap salah, illegal logging itu tetap salah, illegal fishing itu salah. Karena ada aturan undang-undangnya. Disitulah maksud saya dalam hal ini. Tapi saya pikir juga aparat penegak hukum pun juga manusia. Kalau disebut tadi ada perbedaan-perbedaan, ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu memang kata kita aja. Ya. Kalau kita kemukakan ketidakadilan, itu kan secara yuris kita harus bertanggung jawab. Kita hanya bilang aja, mungkin belum semua ditangkap gitu. Belum semua ditangkap. Iya. Mungkin satu-satu dulu gitu. Iya. Mungkin hari ini 5, besok 5, dan itu kan semua ditangkap karena peti. Ya. Saya yakin itu. Nah Bang, ini tadi kan Abang bilang masyarakat ini sudah semakin tersudut terhimpit, ya kan? Seperti tadi berladang saja, udah ada aturannya, ya kan? Pertambangan juga udah dilarang, ya, menebang pohon apalagi, ya kan? Nah, ini kan adalah bagian dari hasil penghasilan secara ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat kita selama ini. Diperparah lagi dengan hadirnya pandemi dengan PPKM seperti ini kan Bang ya. Jadi kira-kira bagaimana tawaran kawan-kawan aktivis LSM ini supaya masyarakat ini juga mampu bertahan dalam keadaan seperti ini? Karena yang kita khawatirkan nanti kalau sampai seperti ini, kalau kita belajar sejarah masa-masa lalu negara dunia ini Bang, orang lapar, ya, orang stres itu bisa menghadirkan revolusi Bang. Itu kan lagi jadi pembicaraan juga. Kalau orang kampung mungkin bingung apa itu. Nah itu yang saya bilang tadi. Karena Saya tidak berharap terjadi yang kayak gitu. Nah, jadi gimana nih kalau Abang nih Bang? Nah ya contohnya adalah kan kita lihat kemarin itu macam di pasar Pelamboyan. Ya. Itu bentuk kecil loh perlawanan. Iya, perlawanan.
Nah, saya tidak mau ibaratnya mendengarkan menjadi besar nantinya. Ya. Oh iya, kita juga ingat peti yang dulu yang sempat menghancurkan gedung dewan itu. Nah, ya? yang kedua, Iya, kemudian ini maksud saya, kalau kami dari LSM tidak bisa bikin apa suatu keputusan, karena negara yang punya lagi. iya. Kami hanya berharap sebenarnya di dalam masa pandemi kayak gini, kehidupan masyarakat terjepit, Iya. di mana dia menyelesaikan utang-utang banknya, Iya. kredit, Anak sekolah. kayak gitu. Kita tahu persoalan masyarakat itu sekarang. Kami kepingin sebenarnya untuk setahun 2 tahun ini, Ya. Ya berlemah hatilah sedikit dulu lah, ya kan. Berikanlah ke masyarakat itu untuk berusaha. dulu. Ya, kasihan juga, Mbak. Kasihan. Gimana ya? Udah ibaratnya anaknya udah sekolah semester 7 semester 6, lalu putus nggak ada lagi apanya. Ya, karena soal ekonomi. Bagaimana negara melihat ini ke depan, Ya. kehidupan masyarakat ke depan. Nah itu yang kita sayangkan. Oke Bang, di ujung dari diskusi kita, podcast kita pada hari ini, saya ingin minta semacam closing statement dari Bang Nelson Tambunan. Harapannya, bagaimana harapan Bang Nelson dan umumnya kawan-kawan LSM terkait persoalan yang kita bahas tadi. Harapan pertama, harapan kepada masyarakat, harapan kedua kepada pemerintah daerah, dan yang terakhir harapannya kepada aparat hukum terkait persoalan-persoalan yang ada. Ya, oke. Kalau kami ibaratnya dari LSM, harapan saya secara pribadi dan secara lembaga, ya untuk pemerintah daerah, ini yang pertama sekali untuk pemerintah daerah. Karena yang mengatur pemerintahan daerah itu di Kapuas Hulu ini adalah pemerintah daerah. Artinya masyarakat Kapuas Hulu. Kita bicara spek Kapuas Hulu karena saya ada di Kapuas Hulu sekarang biarpun saya korwe. Saya berharap untuk pemerintah daerah membuat suatu ruang jalan untuk kehidupan masyarakat ini. Ya contohnya lah, tidak melegalkan tapi mungkin ada komunikasi khusus dalam hal ini, dalam masa pandemi dengan alasan-alasan tertentu. Nah, gitu satu. Kemudian untuk aparat penegak hukum, saya melihat kalau ada laporan-laporan yang mungkin agak urgensinya sangat tinggi, kemudian kerugian negaranya sangat tinggi, menurut pelapor tadi, minta tolonglah untuk ditangani secara transparansinya jelas. Transparan. Iya, Produknya. iya. Jadi ada rasa kepuasan sama orang-orang yang melaporkan ini, LSM ini. Karena mereka itu tidak digaji loh. Mereka rela ke silat, hulu silat ini dari putus bawah. Ya iya, siapa yang menanggung? Kalau kita membuat laporan karena para penegak hukum tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas investigasi yang ada, itu kan abal-abal. Iya. Dari mau tidak mau kita kan ke tempat itu, tentu saja kan kita memerlukan biaya. Iya. Biaya itu kan dari kantong kita sendiri. Nah, gitu. Jadi tolonglah kasihan sama mereka agar penanganan hukum dan secara transparan dilakukan. Itu harapan satu. Nah, untuk semua LSM lah, harapan saya tetaplah bekerja untuk membela kepentingan masyarakat Secara profesional karena kita berasal dari masyarakat. Gitu. Nah, itu yang perlu kita tetap kemukakan, ya kedepankan. Itulah pekerjaan kita. Apa yang belum tersalurkan hak masyarakat, silakanlah melalui LSM bisa. Ya, cuman ya saya juga berharap sama LSM dalam hal laporan kita pun harus jelas lah. Ya. Jangan sikit-sikit melapor tapi kita pun tidak bisa bertanggung jawab akan hal itu. Jadi profesional lah kerja. Harus punya data yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara jurdil. Karena di dalam hak pelaporan pun ada juga hak orang untuk melaporkan kita. Iya, betul. Nah, itulah yang disebut, ada yang disebut somasi, peradilan. Ya. Kan di situ. Nah, itu yang kita takutkan kalau memang laporan kita tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, itulah fungsi-fungsi kita ini sekarang ini. Sebagai untuk kepala pemerintah daerah, saya hanya menyarankan sebagai ketua Korwil NCW Jawa Barat agar hak-hak masyarakat dilaksanakan. Kemudian sehingga bicara masalah tentang politik, ya, tapi namanya pemerintah daerah untuk semuanya. Tolonglah perhatikan masyarakat ini sekarang dalam keadaan hidup enggak juga, mati tidak juga.
Jadi tolonglah mereka. dalam keadaan sulit pada Kira-kira itulah pendapat saya Bang BM. Oke, Semoga Bang BM panjang umur, kemudian tetap melakukan hal-hal yang positif untuk negara dan kemudian secara khusus itu untuk Kapuas Hulu. Oke. Bang Nelson Tambunan, terima kasih banyak atas kehadirannya di tengah kesibukan Abang mau datang ke rumah saya yang seperti ini. Dan mudah-mudahan hasil diskusi kita, wawancara kita ini ditonton oleh masyarakat luas di Kapuas Hulu dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bang. Karena niat kita tidak lain tidak bukan adalah edukasi Bang, agar Kapuas Hulu ini ke depan semakin lebih Semakin baik. maju. Ya, Seperti namanya yang sekarang. Iya, maka Kapuas Hulu hebat, luar biasa. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Jadi mantap. Ya, baik pemirsa, para pecinta channel Bang BM Channel, pada hari ini saya sudah mewawancarai salah satu tokoh kita yang menurut saya beliau ini adalah sangat menginspirasi dari kegiatannya selama ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi kita, bisa menambah pengetahuan bagi kita, inspirasi bagi kita. Dan kembali saya ingatkan kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, baik masyarakat Kapuas Hulu yang ada di Kapuas Hulu ataupun masyarakat Kapuas Hulu A yang ada di luar Kapuas Hulu, jika Anda punya saran masukan agar channel ini terus berkembang atau menyarankan siapa tokoh inspiratif lainnya yang bisa saya ajak wawancara dan diskusi terkait perkembangan dan kemajuan Kapuas Hulu ke depan, mohon silahkan disampaikan di kolom komentar yang ada di channel ini. Baik, mohon maaf jika ada hal yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, sikap kami berdua yang mungkin tidak elok. Sekali lagi kami mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian Anda semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini, ya like. Kalau menurut Anda ini bermanfaat silahkan di-share dan berikan komentar Anda, saran dan masukan agar channel ini semakin berkembang. Oke, Bang Nelson, terima kasih banyak. Sukses untuk NCW ke depan. Semoga semakin jaya selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam Kapuas Hulu hebat.